Shalom warga kerajaan, selamat tahun baru 2021. Have a blessed and joyful new year. Dan saya menyampaikan pada Anda rencana daripada Tuhan yang tertulis dalam Amos pasal 9 ayat 11. Saya percaya bahwa kebangunan rohani itu sungguh-sungguh akan terjadi. Dan Tuhan berfirman pada hari itu. Hari kapan? Sekarang ini loh. Aku akan mendirikan kembali, I will raise up pondok Daud yang telah roboh. Aku menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Supaya mereka menguasai, berkuasa atas sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut sebagai milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Saudara yang kasih Tuhan, gema daripada Amos 9 ini ketika Kristus berada di Kaisaria, berada di Kaisaria Filipi, dan dia berkata kepada murid-muridnya, I will build my ecclesia, I will build my church. Nah, banyak daripada hamba-hamba Tuhan menyebutkan bahwa ini adalah tentang pujian dan penyembahan. Berbicara soal pondok Daud, di mana Daud ketika membawa tabut perjanjian itu dia berikan sebuah tenda di situ. Tapi kita harus membaca Alkitab dengan bahasa Alkitab. Pondok Daud berbicara tentang the dynasty of David. Kita tahu salah satu tujuan Kristus datang, saya sudah sampaikan waktu perayaan Natal yang lampau, bahwa dia akan diberikan tahta daripada nenek moyang yaitu David. Kita tahu bagaimana Yesus disebut the son of David. Yeshua ben Yosef tadinya sudah hancur melalui Raja Yekonia yang melawan Tuhan, maka yang terjadi adalah keterpurukan. Dan ini kabar baiknya, Tuhan itu hobi membangun kembali yang telah runtuh dan menanami kembali yang telah gersang. Dan Tuhan janji, the world will getting darker, but the kingdom of God, the church of Jesus Christ, eklesia pada Kristus, akan kembali dibangun oleh Tuhan. Bagi semua keluarga yang berada di bawah, yaitu Son of David. Yesus sebagai Son of David, dia datang sebagai Raja. Maka Tuhan memberikan janji ini, bukan cuma dibangun kembali, bukan cuma pecahan dindingnya dibetulkan, katartismos, di mana benteng itu, kota itu kembali bisa ditinggali, dibangun kembali reruntuhannya, yang seperti dia pernah lakukan. Berapa kali Yerusalem dihancurkan, dibangun, dihancur, bangunkan, tetapi ada tangan yang tidak kelihatan yang selalu membangunnya kembali. Maka diberikan apa? Kuasa. Tidak ada, saudaraku, Tuhan seperti dia yang memberikan kembali kuasa itu. Kuasa kerajaan, dominion. Tuhan Yesus berkata, I came, anak manusia datang untuk yaitu mencari dan menyelamatkan yang sudah hilang. Yang sudah hilang ini bukan jiwa, tetapi kuasa kerajaan. Bagaimana dikembalikan itu kepada anak Abraham, yaitu Sakius pada saat itu. Dia adalah seperti benteng yang telah roboh, moralnya hancur. Tapi Yesus berkata keselamatan sudah tiba atas Sakius dan keluarganya. Dan dia dibangun kembali dan kembali punya dominion. Dia bisa memberikan yaitu kepada orang miskin separuh pada hartanya. Dan juga hidup dalam kebenaran. Orang yang kuperas kembalikan 4 kali lipat. Saudaraku, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan 2021 adalah tahun reproduction. Di mana yang telah mandul, yang telah hancur, dibangun dan berbuah kembali. Tuhan memberkati, Tuhan membangun Anda kembali. Dan juga Tuhan menyembuhkan segala luka-luka. Dan satu lagi, you will have dominion atas segala tantangan dalam kehidupanmu. God bless you warga kerajaan. Katakan haleluya. Shalom, shalom Kingdom Netizen. Terutama untuk GBI Rock Kria Jogja, GBI Rock Temanggung Paraan, GBI Rock Kria Solo, dan terkhusus juga untuk GBI Rock Pluit yang hari ini bergabung beribadah bersama dengan kami. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online kita, saudaraku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh beribadah kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Saat ini kami mau memuji,
memuliakan nama-Mu Bapa. Dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami Tuhan, kami mau bermazmur bagi-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita saudaraku, kita nyanyikan nyanyian.
Sebab Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima hormat. Yesus Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Jesus, Jesus.
Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Inilah ibadah pertama kami di tahun yang baru 2021. Biarlah di tahun ini Tuhan, di mana baru 3 hari kami lalui, biarlah sungguh-sungguh perkenanan Tuhan, karunia menghitung hari-hari supaya beroleh bijaksana itu, betul-betul kami jalani, kami hidupi. Sehingga kami tidak terus jatuh ke lubang yang sama, ceroboh yang sama, bodoh yang sama. Biarlah tahun ini kami boleh makin efektif, pergunakan setiap kesempatan untuk mengenal Dikau lebih lagi, berkarya nyata bagi kerajaan Allah dan suatu kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, berikan orang-orang sayang sama kami. Orang-orang tidak pernah menyerah, berdoa untuk kami, memperjuangkan kami. Terima kasih. Tahun ini biarlah kami bertumbuh, kami juga menjadi seseorang yang tidak hidup berpusatkan kepada diri sendiri, tapi kami juga boleh dipakai Tuhan untuk bersama membangun kerajaan Allah di tahun yang baru ini. Hamba-Mu hanya alat Tuhan, tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu Roh Kudus berkaryalah, sentuh, jamah semua yang bergabung bersama kami di ibadah online ini, sehingga mereka mengalami Kristus Sang Firman dalam hidup mereka. Permuliakanlah firman-Mu Bapa melalui anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua dimanapun berada, yang sayang sama Tuhan, yang sambut firman Tuhan penuh sukacita bersama katakan, amin, 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 amin. Kau bisa tepuk tangan di rumahmu masing-masing umat Tuhan. Kita harus buka tahun dengan semangat, haleluya. Oke, shalom shalom Kingdom Netizen, haleluya. GBI Rock Gria Jogja, Rock Temanggung Paraan, Rock Gria Solo. Dan saya mau berikan satu waktu ya terkhusus untuk shalom GBI Rock Pluit, shalom Ko Abun, Cik Mary, semua keluarga besar di sana. Ya shalom, jangan pernah menyerah, engkau yang diproses Tuhan, engkau pasti diberikan karunia yang melimpah dan diberkati. Ya perkuat bagian internal sehingga nanti saudaraku pada saatnya engkau bisa bertumbuh dan mendatangkan kemuliaan Tuhan atas Pluit dan Jakarta. Kami semua berdoa di sini. Rock Ministry di tahun yang baru ini 2021 umat Tuhan diberikan tema besar oleh gembala senior kami yang terkasih Bapak Timotius Arifin, saya memanggilnya Daddy Arifin, ya, yakni the year of reproduction. The year of reproduction. Saudaraku, ini suatu tema yang kuat sekali. Kita menolak untuk menyerah, kita menolak untuk pasif. Di tengah-tengah zaman di mana semuanya tidak gampang, seluruh bangsa menghadapi pergumulan yang sama mengenai virus corona COVID umat Tuhan. Tapi iman Kristen kita dididik oleh Bapak rohani kita, gembala senior kita, untuk tidak menyebutnya sebagai pandemik, tapi akademik. Ya, sehingga melalui ujian ini kita boleh lulus. Karena kalau lulus ada suatu next step, next level. Kita bisa tetap jadi berkat umat Tuhan di situasi seperti apapun. Ya, oleh karena itu dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, engkau boleh tetap tegar meskipun masa sukar. Di situasi yang kejepit pun Tuhan angkat engkau melejit umat Tuhan. Ya ada gunanya saya kuliah sastra sedikit umat Tuhan ya. Jadi saya rindu sekali umat Tuhan untuk engkau bergairah, engkau bersemangat umat Tuhan. Kita ini punya apa? Gak banyak di antara kita yang lahir dari keluarga konglomerat. Tapi kita punya Yesus, amin. Dan kita punya semangat sebagai tanda bahwa kita pengikut Kristus yang sejati. Tidak ada pengikut Kristus yang lemas, lemah, letoy umat Tuhan. Itu pasti KW itu. Jadi saya kumandangkan, semangat kamu harus punya. 1 tahun 2021 ini nanti ada banyak sekali tema yang seolah-olah sama.
Ya, saya berdoa kalau engkau keluarga besar Rock Ministry, engkau masih bisa usaha untuk dapat kalender yang sangat memberkati saya. Kalender meja Rock Ministry itu sangat memberkati saya umat Tuhan. Saya berjuang untuk mendapatkannya karena tidak semudah tempo-tempo hari ya. Nah umat Tuhan, kau jangan heran. Ini kok sekarang dijadikan tema lagi misalnya di spring ini, season ini umat Tuhan kita punya children. Di situ kita akan berbicara mengenai nurture, health, and grow. Ya, beberapa ayat seolah-olah kok sama lagi, itu memang disengaja oleh Bapak Rohani kita. Kenapa? Karena belum banyak dikerjakan. Jadi yuk umat Tuhan, kita semua bertobat bersama-sama. Jangan sampai jadi orang yang dinasehati bosan sudah kerjakan belum, apalagi berkemenangan. Kalau dikerjakan saja belum, apalagi berkemenangan saudaraku, tidak mungkin. Maka di awal tahun ini saya serukan, ya lakukan firman, tidak hanya didengar saja. Nah umat Tuhan, saya rindu untuk membaca sesuatu sehingga kita memperoleh gambaran, dan saya adalah anak yang sayang dan taat kepada Bapak Rohani saya. Genesis, mari kita buka kitab Kejadian, Fatsal yang pertama, ayat yang ke-28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, terjemahan yang asli itu agak kurang tepat. Karena kalau beranak cucu, saudaraku, maka ada banyak hamba Tuhan yang sayang sungguh sama Tuhan, termasuk Bapak Rohani saya. Dia tidak punya dikaruniakan anak kandung, tapi dia punya anak rohani banyak dan keren-keren yang sayang sama Tuhan. Jadi yang betul adalah, ya saudaraku ya, be fruitful and multiply. Itu yang betul. Berbuahlah, be fruitful and multiply. Ya, jadi harus ada anak-anak rohani, buah-buah rohani. Pohon mangga, buah mangga. Pohon kelapa, buah kelapa. Pohonnya orang Kristen, buahnya apa? Orang Kristen yang lain. Sederhana. Saya bersyukur karena di tempat kami, ini anak-anak roket sedang didorong untuk apa? Ajak jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa untuk mengikut Tuhan. Dan saya sudah komandokan supaya ya bukan lalu memindahkan domba dari satu kandang ke kandang yang lain, tidak. Cari yang memang belum kenal Tuhan. Nah saudaraku, kita akan tajamkan di bagian nurturing, pengasuhan. Dalam hal ini ayat kunci yang saya diberikan amanat untuk saya khotbahkan hari ini adalah 1 Petrus Fatsal yang kedua. Ayatnya yang kedua. Mari walaupun di rumah saja kau buka saudaraku, jangan sampai Alkitabmu berdebu, tongkol juga boleh buka gadget suci saudara. 1 Petrus 2 ayatnya yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Like newborn infants, kami bersyukur sekali saudaraku karena ya Grace Rockland, GBI Rock yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan itu bertumbuh dari dalam. Ada Embun, anak dari Prabu dan Ursula. Sebentar lagi saudaraku kameramen ini putra saya di depan saya ini juga investasinya sudah membuahkan hasil saudaraku ya. Yang kira-kira akan dituai lahir Februarian katanya. Lalu juga Clara dan Adit saudaraku. Umat Tuhan, ada bayi-bayi yang baru lahir, newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. Amin umat Tuhan. Ya, salvation itu already but not yet. Kau dan aku harus mengerjakan terus setiap hari umat Tuhan. Terus mengerjakannya setiap hari. Ya. Nah, saya ingin untuk kita boleh merenung sebentar. Karena ini penting sekali. Petrus ini umat Tuhan itu adalah pakarnya hal yang kasar.
pakarnya gerusah-gerusuh. You know what does it means with gerusah-gerusuh? Ceroboh, careless. Bergerak terlalu cepat, spontan, saudaraku, impulsif sehingga dia umat Tuhan ya merobohkan beberapa hal, memecahkan, meretakkan saudaraku. Menyampaikan sesuatu yang lembut umat Tuhan itu bukan khasnya Petrus, namun berbeda ketika Petrus sudah bertumbuh diurapi Roh Kudus. Dia bisa kasih ilustrasi like newborn infants. Seperti bayi yang baru lahir. Long for the pure spiritual milk. Apa? Apa yang bisa kita pelajari umat Tuhan? Dalam tempo yang singkat ini umat Allah. ASI, air susu ibu. Can you imagine? Dalam rentang hidup kita pasti pernah bayi. Jangan berdebat dengan saya, ya. Pasti pernah bayi. Saya yang segini pernah segini umat Tuhan. Semua, ya. Dan selama tahun-tahun saya hidup sebagai manusia baru, newborn on earth. Waktu itu saya belum suka bakso, belum bisa makan soto, tidak terpikirkan steak, tidak ngerti apa-apa konsep mengenai sirloin, tenderloin atau tibun umat Tuhan, apalagi sapi Kobe grade A. Saya nggak ngerti. Ngertinya apa? Susu. Paulus menarik sekali. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Selama 2 tahun mereka hidup hanya dengan air susu umat Tuhan. Ada yang orang tuanya itu komitmen untuk terus ASI selama 2 tahun. Saya sebagai pengkhotbah rockman, saudaraku camp, saudaraku saya nggak ngerti, hakimi saya, it's okay, nggak apa-apa. Saya mikir apa ya, karena saya hanya izinkan anak yang saya cintai, jangan khawatir saya tetap sayang anak. Istri saya kasih ASI 4 bulan. Mungkin karena saya terlalu khawatir mengenai kaleng susunya umat Tuhan. Ya, maafkan saya. But it's okay. Toh saya tetap berjuang kerja, tapi anak saya tetap dikasih susu. Ya. Umat Tuhan, bisakah kamu hidup 2 tahun hanya dengan susu? Dengan kita yang sudah dewasa seperti sekarang ini? Jangankan 2 tahun, 2 bulan. Bisa nggak hidup 2 minggu dengan susu? Ya, kita Januari ini saya serukan puasa Daniel. Ingat setiap awal tahun kita ambil 21 yuk puasa Daniel. Semuanya. Ya, engkau yang masih mendengar suara dari hambanya ini, di mana hambanya ini mendengar instruksi daripada Bapak rohaninya lagi, yuk puasa Daniel, saudaraku. Kita hanya makan, saudaraku, sayur-sayuran, paling banter telur, saudaraku. Kita enggak ikan, bahkan teri yang kecil, daging, saudaraku, no dulu. Nanti, saudaraku. Bisakah saudara bayangkan hidup 2 minggu hanya dengan susu saja? Susu terus gak bisa kan? Nah saya bilang, bayi itu, saudaraku, itu paling patient, zealous, berhasrat dengan susu. Nah kenapa ini menjadi penting umat Tuhan? Karena demikian. Karena kita yang besar ini, ya ini penting. Kristen itu punya 1 titik parameter bahwa kita ada di jalur yang benar, yakni namanya lahir baru. Yohanes pasal yang ketiga percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, niscaya engkau bisa melihat kerajaan Allah. Gak mungkin. Jadi bagaimana saya yang sudah segede ini bisa merasakan seperti Petrus bilang, seperti bayi yang baru lahir, new baby born. Karena saya lahir baru. Saya ada satu saat gak pengen apapun. Hanya ingin spiritual, pure milk from God. Saya hanya ingin air susu yang murni, yang rohani, yang daripada Tuhan. Saudara, engkau alami tidak hal ini? Kalau engkau belum alami, saudaraku, datanglah ke hamba Tuhan yang sungguh sayang sama Tuhan. Minta dilayani lahir baru. Karena jangan-jangan ya, engkau baru Kristen KTP, belum lahir baru. Saya pada waktu dibukakan diingatkan Roh Kudus mengenai pengalaman rohani ini, saya ingat hari-hari itu saya betul-betul gak tahu kenapa bisa suka doa,
suka firman Tuhan. Dan perhatikan, hari-hari itu bukan pengkhotbahnya yang jelek, bukan pembicaranya yang buruk, tapi semua telah berubah, semuanya kelihatan nyenengin. Saudaraku, bayi gak pernah ngeluh, susu lagi, gak pernah. Ya, jadi kapan kita mulai nakal? Pas mulai besar, mulut kita ini makan tempe terus makan, masa ini terus mama? Tapi bayi tidak. Saya kagum pada waktu awal-awal lahir baru. Orang bilang ini pembicara kok bodoh banget, jelek sekali. Saya enggak merasa. Saya terlalu sibuk sukacita. Hati ini dipenuhi dengan gairah sayang sama Tuhan. Dan saya tetap bisa petik pelajaran daripada khotbah yang dibilang jelek oleh teman-teman saya. Yang sudah jauh lebih dahulu jadi Kristen. Tapi saya ingat sama Tuhan, kalau tidak dijaga semangat ini, wah mudah sekali sekarang kita menghakimi. Kalau disuruh khotbah belum tentu bisa sejago itu. Tapi kalau suruh jadi komentator, wah kelas Wahid. Ya, ini bagus tapi kurang lucu ini. Ini lucu tapi kurang berbobot ini. Wah ini sebetulnya bagus tapi tampilannya kayak kuli, kurang berkelas. Who are you? Petrus bilang, yuk belajar kayak newborn, baby born. Kayak bayi simple. Asal dikasih susu, dikasih ASI, mereka tenang. Ini mengingatkan kita perkataan Raja Daud. Hanya dekat engkau, jiwaku tenang. Ya, Tuhan, kemana? Satu hari di pelataranmu lebih bagus daripada di Las Vegas mungkin, Tuhan. Ya, kira-kira seperti itu. Aku hanya butuh engkau dan engkau saja, Tuhan. Ini tahun baru, Tuhan. Saya tidak tahu engkau dididik Kristen dengan cara apa oleh mentor atau bapak rohanimu. Tapi saya peringatkan anak-anak saya. Jaga saat teduhmu. Jaga quality time with your Father in heaven. Jaga saudaraku, kalau kita tidak jaga jiwa ini akan seperti black hole. Gak ada puasnya minta gadget baru. Mau makan ini, makan itu saudaraku, perhatikan konsentrasi penggunaan dana di tahun baru ini. Ya, kalau buku engkau tidak mau beli, buku ada kamu tidak mau baca, khotbah bagus panjang sedikit kau bilang terlalu lama, otak tidak kamu nutrisi dengan bagus, tapi kebutuhan di bawah leher, perut kamu puaskan, fashion kamu tonjolkan terus menerus, baper gak habis-habisnya mengenai lingkar pinggang, terus bawah leher, saudaraku, bawah leher ini tidak ada gunanya tanpa yang sini. Ya, jangan bikin malu kerajaan Allah. Sudah berapa tahun ikut Tuhan Yesus, kenapa bodoh terus sama Tuhan? Peace. Saya bilang gini saudaraku, kok galak toh Pak ini sama anak-anak saya, ya yang saya tahu juga lihat. Kalau engkau baru dengar saya saudaraku, puji Tuhan, engkau bisa tetap tinggal bodoh dengan nyaman atau Roh Kudus jamah kamu. Untuk kamu bertumbuh tahun ini umat Allah. Saudaraku, saya belajar ASI itu mengandung 3 komponen yang paling penting. Ya, karena ini yang paling dibutuhkan. Kita nggak bisa saudaraku. Tiba-tiba bayimu sesayang apapun gitu, kamu mau kasih apa? Newborn, kamu kasih stick, bego kita. Ada 3 kandungan saudaraku dalam ASI yang Tuhan ciptakan begitu luar biasa. Yang pertama apa? Sederhana, saya pikir saya akan berjumpa enzim-enzim yang sulit untuk dilafalkan seperti mungkin petilanilamin. Endorfin lebih gampang buat otak saya saudaraku ya. Atau serat korteks apa sebelah otak kiri, no. Air. 80% ASI air. Wow, no blue, no green, itu kata Dedi Arifin, bapak saya, selalu, Kaleb, jangan fokus pada minyak, fokus pada air. Nomor 1 penuhi kebutuhan air dalam keluargamu.
Because no blue, no green. Kamu punya minyak banyak, gak ada air, mati saudaraku. Kita bisa kok hidup gak naik motor, gak naik mobil. Tapi tanpa air, gak bisa. Air berbicara mengenai apa umat Tuhan? Air berbicara mengenai suatu kebutuhan vital yang tidak bisa diganggu gugat. Sebab ketika engkau gagal saudaraku memprovide-nya, menyediakannya, akan fatal jadinya, mati. Air saudaraku. Dan ini indah dan hebatnya. Saudaraku di negara atau era yang modern seperti sekarang, kita punya banyak sumber air. Bayi nggak bisa. Ya, dia dapat air dari mana, saudaraku? Dari ASI ibunya. Hebat ya. Jadi dia tidak bisa kamu kasih aqua. Aqua bersih tidak? Bersih. Nestle bersih. Saya enggak vendor umat Tuhan ya, saya enggak di-endorse enggak saudaraku. Saya cuma ngomong. Tapi air yang bersih di dunia ini masih kurang bersih untuk new baby born. ASI itu yang terbersih. Termurni umat Tuhan, luar biasa, disuling dalam tubuh sendiri umat Tuhan, dahsyat sekali. Ya, saya jadi tiba-tiba ingat, makanya Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes pasal yang keempat, kamu gak capek toh, kamu kalau minum dari dunia terus, kamu pasti haus dan haus lagi, haus dan haus lagi. Namun sekali kamu minum air kehidupan yang daripada aku kata Tuhan. Nah ini kalau new baby born, ini ASI. Air kehidupan yang dari Tuhan. Bukan dari pabrik umat Tuhan. Tuhan kasih sistem ini diselipkan dalam suatu kode genetik yang sulit buat otak ini untuk memahaminya. Bagaimana metabolisme seorang tubuh perempuan itu bisa memproduksi dalam satu periode waktu. Nanti bisa berhenti sendiri coba. Hebat sekali. Yang kedua apa? Protein. Protein yang sangat penting untuk tumbuh kembang otak, semuanya sistem imun tubuh dalam hidup seorang new baby born. Umat Tuhan, ini adalah saat-saat paling penting dalam kehidupan seorang manusia, yakni ketika dia masih minum susu yang tadi itu. Nah, saya bilang, kalau kamu dibesarkan dalam suatu tradisi kekristenan yang dari awal sudah kejarnya kaya dan sukses dan berhasil umat Tuhan, saya kasihan sama kamu. Saya khawatir kamu ke depannya fondasimu seperti apa. Protein khusus ini tidak bisa dibikin di mana-mana. ASI, Tuhan kasih melalui ASI. Yang ketiga adalah karbohidrat. ASI mengandung karbohidrat yang merupakan sumber tenaga kehidupan bagi bayi tersebut. Dan di dalamnya terkandung laktosa, umat Tuhan, bukan glukosa, yakni zat gula yang sangat penting sekali. Sehingga kira-kira bayi tidak akan bertahan saudaraku tanpa ASI yang sangat berharga ini. Ya, makanya sebetulnya Dedi Arifin ajar saya, the name of God, El Shaddai, saudaraku ya, nama Tuhan El Shaddai, itu aslinya adalah artinya double breast, saudaraku. Air susu yang berlimpah-limpah umat Tuhan. Sehingga anak itu dapat kandungan nutrisi yang terbaik. Saya tidak akan panjang lebarkan. Saya juga tidak akan merohanikan apa yang jasmani, tidak, saudaraku. Tapi pada waktu saya berdoa, kira-kira saya bisa menarik satu benang merah meskipun tipis, supaya menjadi implementasi bahwa kita ini diberikan nutrisi yang bagus oleh Tuhan dalam iman Kristen kita, ya, sehingga kita itu, saudaraku, boleh tahun ini fruitful and multiply. Air, protein, karbohidrat. Maka saya mau bilang sama Tuhan, ya, kindness, kebaikan atau kejujuran, protein, saya analogikan saudaraku ya, akuntabilitas, bisa diandalkan, bisa kerja, dan yang terakhir umat Tuhan mengenai faithfulness. Ketika berbicara mengenai karbohidrat, saya ingat salah satunya roti. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sumber hidup kita, karbohidrat atau roti hidup kita adalah firman Tuhan. Camkan itu baik-baik. Nah, jadi umat Tuhan, saya tutup dengan demikian. Nah, saya lanjutkan umat Tuhan.
Apa implementasinya? Dan saya rindu semua yang masih mendengarkan saya sebagai gembala, mohon lakukan ini. Please, 1 tahun ini, lakukan ini. Terutama di bulan pertama ini, yakni Januari. Ya, 3 hal. Kindness, kebaikan. 2, akuntabilitas itu bisa diandalkan. Saudaraku berbicara mengenai tanggung jawab juga. Tapi saya bisa katakan apa? Bisa bekerja. Lalu yang ketiga, umat Tuhan, firman Tuhan itu setia. Maka berbicara mengenai faithfulness. Nah, umat Tuhan, seringkali pekerja di dunia ini, entah anak Tuhan, hamba Tuhan, saudaraku, atau para pejabat pemerintahan, itu seringnya hanya punya 1 dari 3 hal ini. Itu kenapa kita terpuruk dan tidak bangkit. Cilakanya kalau tidak punya 1 bahkan dari 3 ini, gak ada masa depan. Ya, Pak, itu si A itu sebetulnya baik, orangnya jujur. Tapi sayangnya gak bisa kerja, Pak. Gak bisa diandalkan dia itu. Ya, terus juga gak setia. Atau, Pak sebenarnya si B itu bisa kerja, Pak, bisa diandalkan. Wah, tapi jahat orang itu, gak baik dan gak setia lagi. Atau yang ketiga, wah orang itu setia, tapi ngerepotin, gak ada faedahnya. Ya, paling mentok komposisi 2 dari 3. Pak, orang itu sebenarnya baik loh, udah gitu bisa kerja, tapi gak punya kesetiaan. Atau, ya, Pak, orang itu bisa kerja, bisa diandalkan, setia lagi, tapi gak baik, Pak. Dia jahat, punya agenda sendiri. Atau, Pak, orang itu sebetulnya setia, Pak, dan baik lagi, nyenengin, tapi gak bisa kerja. Ya, baik sih, baik hatinya, nyenengin saudaraku ya. Ini masih ketolong menurut saya, setia, baik. Ini masih jauh lebih saya bisa terima, walaupun gak bisa kerja. Ya, walaupun gak bisa kerja. Bukankah kita rindu sama Tuhan? Saudaraku berbicara mengenai baik. Baik adalah sesuatu yang, kenapa saya bilang baik ini penting, seperti air. Karena orang dunia gak perlu ngerti kita ini teologinya secanggih apa. Gak butuh mereka ngerti kita ini bisa hafal lagu Kristen atau bisa bahasa roh, gak butuh mereka. Mereka ukur hakimi kita cuma dengan 1 hal ini. Kita ini baik atau enggak. Sebagai tetangga baik atau enggak, umat Tuhan. Sudah itu aja. Kita ini orang baik atau belum, habis perkara. Itu Kristen itu. Saya di kampung saya minoritas, umat Tuhan. Ya, tapi mereka bilang, sungguh cek datang sendiri ke Karangkalasan umat Tuhan ya, yang Cendrawasih, nomor 23. Mereka bilang, Pak Toro itu Kristen yang baik. Berarti ada Kristen yang tidak baik dong. Umat Tuhan kalau hanya untuk baik saja kamu belum bisa, kamu kalah umat Tuhan. Ya, sebab nanti diperdalam dalam Roma pasal 12. Kalau kamu sayang Tuhan sudah persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, engkau akan mengerti kehendak Tuhan yakni yang baik, yang berkenan, harus sempurna. Baik saja kalah, tidak ada masa depan. Tahun ini jadilah orang bisa kerja umat Tuhan. Ya, saya punya beberapa anak yang pertama kali bekerja bersama saya kasih tanggung jawab 3 hal meleset 4. Saya kasih 5 barang saudaraku hancur semuanya. Tapi mereka belajar, it's okay, gak apa-apa selama belajar. Dan sekarang mereka menjadi kekuatan bagi pelayanan kami di kota Jogja. Praise God, it's okay. Jadilah orang yang hidup bukan menjadi beban umat Tuhan. Belajar, ya. Apakah enak toh hidup jadi beban terus? Tekadkan dirimu. Lalu yang ketiga apa? Setia. Setia inilah kata yang positif sekali umat Tuhan. Tidak bisa main-main. Pak itu sebetulnya memang tidak kemana-mana sih, tapi nggak ada gunanya. Oh tidak. Kalau saudara mengikuti sejarah daripada kepahlawanan di Jepang, maka engkau akan temukan salah satunya hikayat mengenai Yoshitsune. Saya suka membaca umat Tuhan. Sekarang membaca yang lebih berbobot dong ya. Tapi saya juga dimulai dengan komik umat Tuhan.
Yoshitsune itu mempunyai pengawal yang sampai dianugerahi. Ya, menjadi suatu pujian sampai hari ini, yakni Benkei. Benkei si setia. Jadi kalau orang setia, kamu kayak Benkei. Ya, kalau Bentley itu si mahal, saudaraku, lain lagi. Ini si setia umat Tuhan. Ya. Setia sekali. Jadi setia itu bukan kayak benalu, saudaraku, nggak ada ngapa-ngapain. Kalau pas makan datang, pas kerja pergi, itu bukan setia. Setia itu berdaya guna dan setia. Dia tidak punya agenda lain di kepalanya. Dia tidak ya aku bersama dengan ini dulu, nanti akan kuinjak jadi batu lompatan, terus ku tinggalkan, aku akan ke sana. Enggak, saudara. Setia itu setia. 3 hal ini. 3 hal ini saya serukan. Jadi orang baik, sederhana. Kamu sudah hidup baik belum? Omonganmu, kerjamu, sederhana. Tes gampang. Cari orang yang sayang sama kamu. Mulai dengan keluargamu. Atau saudaraku orang yang kenal kamu. Ya tanyain, menurut kamu aku ini sudah baik belum toh jadi orang? Jangan marah. Kalau dia jawab apapun jangan marah. Itu menjadi PR kita tahun ini. Kalau orang yang kamu tanya itu jawabnya lama, kamu sudah dapat jawabannya ya. Boleh begitu ya? Aku orang baik enggak toh? Gimana ya? Berarti kamu jelek Mas Ian. Ya, rendah hati, bertobat. 2, bisa kerja. Bisa diandalkan. Tahun ini berdirilah, belajar tekun, jadi orang bisa diandalkan. Dan yang ketiga setia. Oke, sebelum perjamuan kudus pertama kali di tahun yang baru ini, saya rindu kita boleh belajar lagu baru ini yang saya dapatkan pada waktu saat teduh. Dear Lord, how I long, know you more, deep and strong, know you more, dear Lord, how I long, know you more. Bapak, kami sungguh berdoa supaya tahun ini kami punya hasrat seperti baby born, new baby born. Seorang bayi yang sangat bergairah merindukan air susu mamanya. Dia tidak berdaya. Itu kerinduannya. Dia belum bisa mikir yang lain. Dia begitu teduh, begitu tentram, begitu damai di pelukan dekapan mamanya. Dia tidak butuh yang lain. Dia hanya butuh susu rohani yang murni. Kehidupan daripada Bapa Sorgawi. Hamba sungguh berdoa supaya tahun ini kami betul-betul mengerti artinya menjadi anak Tuhan yang baik. Berdiri sebagai orang bisa diandalkan. Dan jadi orang setia. Sebab orang yang terus ragu, orang tidak punya kesetiaan tidak akan pernah dapat apapun yang bagus. Semua yang dia genggam akan seperti menggenggam angin, lenyap tak berbekas. Jangan izinkan kami 2021 ini stuck, tidak bikin apa, gak berubah. Jamah kami Tuhan, jamah semua kami, hambanya ini berdoa, jamah kami. Jamah kami. Yesus jamah segenap hidupku dan beri amin damai di hatiku. Amin, amin, amin. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah
ku jadi baru. Amin. Tuhan, tahun ini biar kami dijamah jadi ciptaan yang baru, lebih dan lebih lagi. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hambanya ini berharap sesuai dengan instruksi daripada ibadah online gereja kita. Saudara walaupun di rumah sendiri sudah mempersiapkan untuk perjamuan kudus, mari saya undang untuk kita bersiap. Dan engkau walaupun di rumah saja bisa bangkit berdiri. Saya undang bangkit berdiri umat Tuhan. Happy New Year semuanya ya. Lihat ke depan, yang lalu sudah berlalu. Percuma, terlanjur terjadi. Kalau itu indah, by the grace of the Lord, semoga bisa terulang di masa depan. Kalau itu buruk, jangan terlalu kau sesali, sudah terlanjur terjadi. Lihat ke depan umat Tuhan, kita anak Tuhan, mari bikin baik, bisa diandalkan, belajar setia. Angkat saudaraku roti dengan tangan saudara tinggi ke atas. Haleluya dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah, percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya. Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah, percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah tercurah demi saudara dan saya? Minum penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan, mari angkat suaramu, angkat pujian, bilang terima kasih kepada Tuhan. Wow. Ilena ya sande pakara lamo ya anaeo lo hello. Haleluya. Terima kasih untuk keluarga kami Tuhan. Terima kasih untuk hidup ini. Terima kasih untuk diberi sehat. Terima kasih diberi kesempatan untuk belajar bijak. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak hamba berdoa di tahun yang baru ini. Di awal minggu bulan pertama. Biarlah Tuhan yang memperhitungkan kesetiaan daripada putra-putrimu yang belajar taat senantiasa. Membawa atau mengirimkan persembahan persepuluhan mereka. Sesuai firman yang Tuhan sampaikan. Dan semua yang telah dengan setia memberikan persembahan syukur, bahkan dana misi dan dana diakonia. Biarlah perjanjian berkat yang Tuhan karuniakan turun-temurun kepada Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub itu juga boleh menjadi suatu pusaka dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Anak-anak Tuhan, dimanapun engkau berada, mari bangkit berdiri, tengadahkan kepala saudara walaupun pejamkan matamu, arahkan hatimu kepada Bapa di sorga.
Sebab hambanya ini berdoa di atas nama segala nama. Di awal tahun melontarkan doa berkat. Dalam nama Tuhan Yesus yang daripadanya kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini 1 tahun penuh. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah proses belajar mengajar anak-anak kita dimanapun berada, diberkati Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan sudah diberkati Tuhan. Biarlah semua yang kita perjuangkan, semua yang kita usahakan dalam hormat akan nama Tuhan yang suci, direstuinya berhasil. Biarlah anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus boleh menjadi milik pusaka kita sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Jemaat Tuhan. Berikut ini adalah informasi seputar gereja kita yang terangkum dalam Rock News untuk minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memesan rekaman khotbah di gereja ini, saudara dapat menghubungi Ibu Fani. Ibadah minggu diadakan secara online dan offline. Rangkaian ibadah offline di gereja ini adalah sebagai berikut. Ibadah online akan ditayangkan setiap hari Minggu mulai pukul 10 pagi di channel YouTube gereja. Perpuluhan dan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Kami segenap keluarga besar GBI Rock Kria Jogja, GBI Rock Kria Solo, dan GBI Rock Temanggung Parakan mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Leonatan Yosua Lumban Gaul pada tanggal 4 Januari dan saudari Anjanete Hilary Kuswanto pada tanggal 8 Januari. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkatimu. Demikian info Rock News untuk minggu ini. Di awal tahun 2021 ini, kami segenap keluarga besar GBI Rock Kria Jogja mengucapkan selamat tahun baru 2021.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di awal tahun ini dan memberikan damai sejahtera kepada kita semua.